Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sedulur KB, kanca batir, sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi yang sangat cerah hari ini. Tepatnya ini hari Sabtu ya, tanggal 7 November 2020. Ketemu lagi bersama saya Kang Handri di suasana pagi yang cerah, dan kita akan ngobrol-ngobrol sembari kita menantikan No Eti selesai merias pengantin, karena pulangnya nanti sore hari jam 3, jadi nanti baru bisa kulineran. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, atau yang pagi hari ini lagi menikmati suasana libur juga selamat berlibur saja. Yang masih bekerja juga selamat bekerja, mudah-mudahan aktivitas Anda lancar-lancar saja. Sudahkah menonton tayangan-tayangan Kang Handri yang tadi malam sudah kita tayangkan? Di antaranya ada makan nasi padang spesial yang enak di Kota Tegal. Kemudian saya gagal kemarin mendapatkan hadiah dari Nok Eti berupa sandal, hadiah ulang tahun perkawinan yang ke-17 tahun. Jadi nggak terasa ya, saya sudah 17 tahun itu nikah ya, bulan Oktober 2004. Dan alhamdulillah, minta doanya mudah-mudahan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sekarang udah ada 3 anak. Yang pertama ada Artika Sari Devi, kedua ada Intan Brutami Ardada, dan ketiga ada Sandi Yuda Suara. Dan kenapa saya muncul pagi hari ini? Ini sedikit bercerita saja, karena beberapa hari yang lalu saya ketemu sama temen STM saya ya. Tapi ketemunya bukan lewat langsung ketemu, karena zaman sekarang ketemunya lewat WA. Jadi ketika saya lagi mainan Facebook, ketemu sama salah satu teman, dan saya tanyakan juga teman lama saya yang hampir 20 tahun gak pernah ketemu. Namanya Mas Edi. Kalau nggak salah dulu itu rumahnya di Cabawan. Nah, kemarin akhirnya sempat ngobrol-ngobrol sebentar, dan sekarang Mas Edi bergelut di bidang reparasi atau servis mobil. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Mas Edi. Kang Handri, dulu kan sekolahnya kok STM ya, jurusan Elektronika Komunikasi, sekarang kok menjadi PNS? Waduh, itu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya, karena sebelumnya pekerjaan saya sebagai PNS itu adalah lika-liku yang sangat panjang ceritanya. Jadi begini ya, ceritanya begini, biar ini menjadi inspirasi untuk semuanya ya. Jadi saya lulus sekolah STM itu tahun 1999, karena tahun tersebut adalah 1 tahun setelah adanya reformasi tahun 98, banyak pabrik-pabrik yang belum tikar, sehingga banyak tenaga dari seperti saya ya, lulusan STM itu tidak terserap. Akhirnya pada tahun 2000, nah, saya bekerja tidak sesuai dengan pendidikan saya. Saya bekerja menjadi pelayan toko dan juga kuli panggul. Nah, tuh tahun 2000 pas ya, saya masuk ke sebuah toko plastik, namanya Toko Mekarsari. Nah, Toko Mekarsari ini menjual barang-barang plastik seperti karpet lantai, karung bawang merah, plastik tutup bawang. Nah, saya kerja di situ. Tetapi tidak hanya sebagai pelayan saja, ketika ada order pemesanan barang, saya harus ikut bersama Pak Supir. Menjadi apa? Saya menjadi kuli panggul. Dari barang dari mobil L300 itu harus dibawa ke toko. Jadi dulu itu berat paling minimal yang saya panggul itu, saya pernah merasakan itu 60 kg. Nah, dan berat maksimal yang pernah saya panggul itu hampir 110 kg. Pekerjaan yang sangat melelahkan, pekerjaan yang sangat luar biasa. Masuk pagi jam 6, membuka toko, melayani pembeli, kemudian harus keliling-keliling ke desa-desa, ke toko-toko yang ada di Kabupaten Brebes. Wah, sangat luar biasa. Nah, pada tahun 2001 tepatnya, saya masih di situ tuh, masih di toko itu. 99, 2000, 2001, sudah 2 tahun di situ. Saya masih ingat ketika itu bulan Agustus ya.
Dan toko saya selain menjual plastik juga menjual yang namanya gabus yang putih itu, styrofoam, yang untuk dulu kan belum musim baliho, belum musim yang namanya pakai cetak-cetak itu ya, masih menggunakan styrofoam untuk tulisan. Pada suatu hari ada beberapa bapak-bapak berpakaian PNS coklat keki membeli yang namanya styrofoam, dan banyak sekali itu belinya ya. Dan saya sempat menanyakan, "Pak, untuk apa styrofoam banyak sekali? Bapak kerja di mana?" Dia bilang, "Saya di kantor informasi kehumasan tapi ditempatkan di radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Brebes." Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, "Pak, ini kok banyak sekali beli styrofoamnya untuk apa, Pak?" "Ini untuk pameran di Stadion Karangbirai Brebes." Terus sambil ngobrol-ngobrol, bapak itu saya carikan ukuran berapa sentinya yang dia beli. Saya sempat menanyakan, "Pak, di radio RSPD Brebes apakah ada lowongan pekerjaan, Pak?" Kalau nggak salah itu saya menanyakan sama namanya Pak Kendro ya. Saya bertanya seperti itu, dan Pak Kendro waktu itu ditemani sama Pak Susmono. Kenapa saya kenal? Nanti ada ceritanya ya. Setelah saya menanyakan, "Pak, apakah ada lowongan di radio RSPD Brebes?" Jadi itu radio RSPD itu radio milik pemerintah daerah. Dan waktu zaman-zaman tahun 90-an sampai 2000-an, radio RSPD Brebes itu menjadi radio yang hit di Brebes. Akhirnya Mas Kendro itu yang berpakaian kek itu ngomong sama saya, "Tidak ada lowongan pekerjaan, tetapi di radio tersebut ada diklat calon penyiar." Diklat calon penyiar loh. Saya sempat tertarik tuh. Apa itu Pak diklat calon penyiar? Diklat calon penyiar itu melatih yang ingin menjadi penyiar. Akhirnya saya tertarik nih. Dan malam hari itu juga setelah beristirahat, setelah bekerja, habis sisa ya kalau nggak salah, saya setel tuh radio RSPD. Di gelombangnya masih ingat AM 1404 kHz. Betul, di situ ada informasi tentang pelaksanaan diklat calon penyiar. Akhirnya pada suatu hari saya membolos dari tempat kerja saya dan saya pamit sama oh-nya. "Oh, saya mau ngelamar atau ikut pendidikan ngelas." Saya izinnya seperti itu tuh ya, ingin mengikuti pendidikan las, padahal saya ingin mengikuti diklat calon penyiar. Nah, akhirnya pada hari Minggu itu padahal ya, karena di tempat toko plastik saya bekerja itu tidak ada libur ya, kecuali memang udah sengkle badannya udah capek-capek itu baru karena agak sakit jadi libur. Pada hari Minggu saya langsung ke studio radio RSPD Brebes, main ke sana sih meskipun malu-malu. Karena apa? Karena apa ya? Saya merasa ketika saya kerja di tempat yang seperti kulit panggul itu, pikiran saya, otak saya kayak nggak terpakai gitu, nggak pernah berpikir. Yang digunakan hanya tenaga. Akhirnya pada suatu minggu itu saya main ke situ, menanyakan apa itu tentang diklat calon penyiar. Nah, ternyata diklat calon penyiar itu semacam diklat yang diselenggarakan selama waktu itu berarti 3 bulan. Dan saya tanya, ternyata ada biayanya. Waktu itu kalau nggak salah 250.000. Saya pun pulang, dan ketika saya gajian, saya ingat ya, gajian di toko saya waktu itu 150.000, dan saya waktu itu punya tabungan yang lumayan sekitar 175.000. Itu tahun 2001 ya. Akhirnya saya bobok celengan, saya tambahkan dengan upah gaji saya yang hanya 150.000 untuk mendaftar yang namanya diklat calon penyiar di RSPD Brebes. Nah, alhamdulillah lagi diklat tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu Minggu. Meskipun di tempat kerja saya nggak ada libur, tapi saya udah pernah berpamitan sama penjual toko itu bahwa saya akan mengikuti ini loh, pelatihan ngelas, kursus ngelas. Saya izinnya seperti itu. Jadi setiap Sabtu Minggu saya berangkat, ternyata luar biasa sekali. Di sana benar-benar dilatih menjadi calon penyiar, bagaimana menjadi penyiar yang air personalitinya tuh bagus. Saya masih ingat bahwa yang ngajar itu ada Mas Ganang Parto dari Radio Bandung ya, Mas Krisna, Anita FM Tegal, kemudian ada yang dari Super FM Tegal dulu, kemudian ada dari Star Tegal, pokoknya banyak sekali ya. Di situ kita dibelajarin bagaimana cara siaran. Saya sebenarnya nggak awam-awam banget ya terhadap peralatan karena saya lulusan dari STM Elektronika. Jadi dulu kan masih pakai tape deck ya, kaset ya untuk lagu-lagunya. Terus mix seperti apa saya sudah sedikit paham.
Nah, setelah itu berjalan pelatihan sampai dengan selesai. Alhamdulillah hari itu diumumkan saya menjadi peserta diklat calon penyiar terbaik. Syukur alhamdulillah ya, dengan nilai yang sangat memuaskan. Wah, suatu rezeki buat saya bisa sedikit mengaplikasikan ilmu nih dari sekolah dulu STM elektronika. Jadi ketika saya mengoperatori peralatan, saya sudah mahir ya. Ketika saya diumumkan lulus, saya sudah mempunyai sertifikat, saya kembali lagi bekerja di toko plastik sebagai kuli panggul ya, yang sangat luar biasa. Waktu itu sekitar bulan Oktober ya, lulus Oktober, saya kembali lagi untuk kerja menjadi kuli panggul di toko. Nah, pada bulan November akhir ada seseorang yang main ke toko tempat saya bekerja, dan itu ternyata Mas Kendro yang dulu itu membeli styrofoam. Mas Kendro ke situ lagi, saya tanya, "Pak, mau beli styrofoam lagi?" "Enggak Mas, ini saya mengasih informasi bahwa di radio RSPD Brebes itu membutuhkan penyiar radio 2 orang, cowok 1, cewek 1. Wah, saya tertarik sekali. "Kenapa Kang Kendro kesini?" saya tanya. "Kenapa Pak Kendro kesini?" "Iya, karena jenengan kan dulu itu menjadi peserta diklat yang terbaik. Jadi barangkali saja nasibnya ada, silakan mendaftar." Nah, akhirnya saya mendaftar ke situ, ke RSPD Brebes ya. Dan di situ saya ketemu sama kepala seksi urusan media cetak dan elektronik, Pak Suci Raharjo kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa, "Mas Handri, ini ada lowongan penyiar radio, tapi di sini tidak banyak gajinya. Di sini tidak dijanjikan jadi PNS. Tetapi karena saya tertarik ya, sudah tertarik dengan broadcast, meskipun pelatihan cuma beberapa bulan, akhirnya saya mengatakan siapa. Dan saya nggak menanyakan berapa gaji di situ. Akhirnya saya masuk persyaratan dari kelulusan saya waktu sekolah STM, ijazah, surat kartu kuning, surat keterangan catatan kepolisian, surat kesehatan. Saya mendaftar, saya dites, alhamdulillah saya menjadi tenaga harian lepas. Waktu itu tenaga kontrak ya, tenaga kontrak per 1 Januari ya, 2002. Itu saya mulai siaran. Setelah saya siaran selama 1 bulan, alhamdulillah saya bisa menyesuaikan diri. Meskipun dulu saya dikasih jamnya itu jam malam, berangkat siaran itu jam 7 sampai jam 12 malam. Dan kalaupun siang, saya ikut acara-acara misalkan dialog, ya dulu ada dialog Moci Garwane ya. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan bekerja, saya bulan kedua itu mendapatkan gaji, karena gajinya mundur ya. Waktu itu di toko saya digaji 150.000, di situ saya dibayar cuma 75.000 saja, bayangkan. Sebuah pengorbanan, saya harus pamit. Saya tadi nggak cerita pamitnya ya. Saya harus keluar dari sebuah toko yang beberapa tahun sudah saya ikut kerja di situ, ya. Jadi di tempat kerja saya dulu itu bayarannya itu 150.000. Di situ saya dibayar 75.000 rupiah. Tahun 2001, 2002, 2003, 2004 ada kabar baik. Tentunya untuk para tenaga kontrak dan tenaga honor. Waktu itu kalau nggak salah presidennya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saat itu juga Pak SBY itu mengeluarkan suatu peraturan presiden tentang pengangkatan tenaga honorer dengan PP kalau nggak salah nomor 48. Suatu kegembiraan buat saya, ternyata saya bisa masuk untuk mengikuti tes menjadi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, karena saya dibayar menggunakan dana APBD Kabupaten Brebes. Tahun 2004 kami mengumpulkan beberapa persyaratan dari mulai pengabdian saya sejak tahun 2002 Januari hingga Desember 2003, 2004, itu semua persyaratan dari mulai gaji setiap bulan yang ditandatangani, kemudian surat-surat SK yang dikeluarkan setiap bulan, dan syarat-syarat lainnya, hingga saya bisa mengikuti tes pengangkatan CPNS. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, dan 2010 ketika saya sudah mengikuti diklat prajabatan di Purwokerto,
akhirnya saya menerima SK sebagai pegawai negeri sipil dengan golongan 2A karena saya lulusan dari STM atau setara SMA. Waktu itu kalau nggak salah gaji pokoknya sekitar berapa ya, 1,9 atau 2, berapa ya. Tapi alhamdulillah sekali, saya bersyukur bahwa perjalanan hidup itu memang lika-likunya luar biasa sekali. Ketika dulu saya sudah lulus STM, saya mencari kerja di Bandung, terus pulang lagi nggak dapat pekerjaan. Di Brebes juga saya sudah melamar ke beberapa tempat tetapi nggak ada pekerjaan. Hingga akhirnya saya tertarik untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan toko. Karena bapak saya itu bekerja di samping toko tersebut sebagai pelayan di toko mebel. Jadi ada yang tanya, "Kang, kok bisa jadi PNS? Nyogok berapa juta?" Alhamdulillah saya nggak pernah nyogok sepeser pun. Ini adalah alhamdulillah doa teman-teman, hasil kerja keras juga, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dulunya jadi tukang kuli panggul, sekarang menjadi PNS, dan itu tidak pernah terpikirkan sedikit pun di hati atau pikiran saya akan menjadi PNS. Karena saya dulu sekolahnya itu teknik ya, saya berpikiran setelah lulus saya nanti juga paling kerjanya di pabrik ataupun di perbaikan servis-servis elektronika. Betul sekali, karena memang doa usaha itu jangan pernah putus. Waktu dulu saya bekerja di toko tersebut, setiap pulang capek, sholat maghrib, sholat isya, saya selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, suatu saat berikanlah pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak untuk saya. Saya berdoa seperti itu, berikanlah kesehatan kepada saya. Tidak pernah terpikirkan saya bisa ketemu Pak Kendro di toko untuk memberi styrofoam. Saya bisa ketemu Pak Susmono yang sekarang sudah meninggal. Mudah-mudahan Pak Susmono diterima arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan yang sangat luar biasa hingga sekarang saya sudah PNS golongan 3A karena setelah saya diangkat, saya mempunyai golongan 2A, saya sisihkan rezeki saya untuk kuliah kembali di Universitas Pancasakti Tegal mengambil jurusan ilmu pemerintahan. Waktu itu tahun 2014 hingga lulus tahun 2018 pertengahan. Saya mendapatkan predikat Handri SIP, itu juga dari doa teman-teman, saudara semuanya dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun 2017 saya juga memulai karir saya di dunia per-YouTubean. Meskipun dulu itu coba-coba ya, saya ingin mempromosikan produk-produk Brebes, terutama Brebes ya, belum ke Tegal, belum ke Slawi, belum ke daerah lain-lainnya. Saya mencoba mengekspor makanan-makanan tradisional Brebes, Tegal, Slawi yang sekarang alhamdulillah subscriber saya sudah 161.000. Ini berkat doa dan dukungan dari semuanya. Mudah-mudahan ini sebuah cerita menjadi inspirasi untuk semuanya bahwa hidup harus tetap berjuang, hidup harus tetap bersemangat, dan kita tentunya saling berbagi ketika kita misalkan mendapatkan suatu kelebihan. Itu saja cerita dari saya. Sebelum nanti sore kita jalan-jalan untuk kulineran lagi. Ini adalah sebuah bukan pamer ya, tapi sebuah perjalanan hidup saya yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya sangka-sangka, dari kuli bangunan menjadi seorang pegawai negeri sipil dan menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih untuk yang tetap setia bersama channel Kang Handri. Yang baru nonton juga terima kasih, silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan biar kita setiap ada video baru bisa nonton video-video baru. Mungkin suara saya nggak bagus ya ke penyiar karena memang dulu memang sebegini suara saya ya. Jadi kalau misalkan pas lagi makan terus saya rumil, mungkin karena saya menjadi penyiar itu hampir 8 tahun ya, jadi semacam pembawaannya masih seperti penyiar ya. Ada yang ngomong rumil, saya nggak tahan. Kalau misalkan Nok Eti lagi makan terus saya diem itu nggak tahan, jadi pengen ngobrol, pengen ngomong gitu ya. Terima kasih untuk seluruh doanya, dan saya mendoakan kembali seluruh penonton mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan keberkahan, kesehatan, limpahan rizki, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enak-enak. Mantap.